Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Saya berharap bahwa hari ini adalah hari yang penuh kemenangan buat kita semua. Karena hari ini adalah hari kita memasuki bulan yang keempat. Rasanya waktu berjalan begitu cepat. Kita baru merayakan tahun baru. Sekarang sudah April, Saudara. Dan dalam bulan Januari sampai bulan Maret kita membahas mengenai mitra kerja Allah, di mana kita membahas bahwa Allah mencari orang-orang yang mau menjadi rekan sekerjanya. Kita sudah belajar bagaimana Yesus mengajar dan memberi teladan kepada mereka. Namun ada satu syarat mutlak yang Tuhan mau supaya kita miliki sebagai mitra kerja Allah, yaitu kita harus mengenal Allah kita dengan benar. Pengenalan akan Allah itu merupakan satu syarat yang mutlak yang harus dimiliki oleh orang-orang yang Tuhan mau pakai untuk menjadi mitra kerjanya. Oleh karena itu mulai bulan April ini kita masuk ke dalam lanjutan dari tema kita, yaitu mengenal Allah. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul, mengenal Allah adalah inti kehidupan iman Kristen. Mengenal Allah adalah inti dari iman kita. Karena iman kita bisa mengatakan saya percaya. Tapi iman tanpa disertai dengan pengenalan akan Allah, maka iman itu akan menjadi iman yang kosong. Jadi iman yang benar adalah iman yang didasarkan kepada pengenalan akan Allah. Dan pada pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca beberapa bagian firman Tuhan yang akan menjadi dasar untuk mendasari pembicaraan kita hari ini. Yang pertama di dalam Hosea pasal 4 ayat yang pertama. Hosea pasal 4 ayat yang pertama, di sana dikatakan demikian. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Tuhan berbicara kepada orang-orang Israel dan mengatakan, saya punya perkara dengan kalian. Walaupun orang-orang Israel adalah orang-orang yang rajin mempersembahkan korban, rajin beribadah, tetapi Tuhan mengatakan, aku punya perkara dengan kamu karena kamu tidak punya kesetiaan, kamu tidak punya kasih, dan kamu tidak punya pengenalan akan Allah. Tanpa kita mengenal Allah dengan benar, tidak mungkin kita bisa mengasihi Tuhan dengan benar. Tanpa mengenal Allah dengan benar, tidak mungkin kita bisa percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tanpa mengenal Allah dengan benar, tidak mungkin kita bisa setia kepada Tuhan. Karena pengenalan itu merupakan dasar dari kepercayaan kita. Ayat yang kedua, Hosea pasal 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu.
umatku binasa karena tidak punya pengenalan, tidak mengenal Allah. Dan Tuhan mengatakan siapa yang menolak pengenalan itu adalah orang-orang Israel yang menolak untuk mengenal Allah, sekalipun Allah selalu menyatakan diri kepada mereka. Orang yang paling banyak kali melihat mujizat Allah adalah orang-orang Israel. Tapi ternyata mereka tidak mengenal Allah. Itu sebabnya setiap kali mereka ada masalah, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Kalau pemimpin mereka sudah tidak ada, mereka meninggalkan Tuhan. Padahal setiap saat mereka melihat mujizat. Kenapa? Karena mereka tidak kenal Allah. Itu sebabnya Tuhan bilang, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena mereka tidak mengenal Allah, maka Tuhan pun menolak mereka. Bahkan dikatakan, anak-anakmu pun akan aku tolak. Karena apa? Kamu menolak pengenalan akan Allah. Ayat yang ketiga yang akan kita baca, Hosea pasal 6 ayat 6. Hosea pasal 6 ayat 6 dikatakan begini. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Firman Tuhan mengatakan, aku lebih menyukai kasih setia. Aku lebih mengenal pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Orang Israel adalah orang yang paling giat. Mereka mempersembahkan korban setiap saat. Pagi dan petang mereka membawa korban persembahan kepada Tuhan. Tetapi di dalam Yesaya Tuhan mengatakan, aku muak dengan semua persembahan-persembahanmu. Karena persembahanmu tidak didasarkan kepada pengenalan akan Allah. Saudara, ini menjadi peringatan keras buat kita semua. Termasuk kami yang melayani, termasuk umat Tuhan yang beribadah. Karena apapun yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan tanpa didasari dengan pengenalan yang benar, maka ibadah kita tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara, kalau kita melihat di sini, di mata Tuhan, pengenalan yang benar akan Allah jauh lebih penting daripada persembahan kita. Tetapi saya dulu, kalau sekarang sih jarang ya, sering mendengar kalimat ini. Bu, kenapa ndak ke gereja? Iya, ndak ke gereja, soalnya malu, ndak ada persembahan. Jadi banyak orang Kristen tidak mau pergi ke gereja karena malu waktu memberikan persembahan, dia ndak masukkan persembahan. Itu sebabnya saudara, kita sekarang tidak edarkan kantong persembahan. Supaya kalaupun kantong persembahan tidak bawa persembahan, tidak malu waktu ada kantong diedarkan, kita tidak masukkan persembahan. Sampai-sampai di sana bukan di sini, ada orang mengatakan begini, kan malu kalau tidak kasih persembahan. Jadi waktu ada kantong persembahan, ya udah saya kepal aja tangan, kasih masuk di dalam kantong walaupun tangannya kosong. Karena apa? Mereka menganggap bahwa persembahan itu jauh lebih penting daripada persembahan hidupnya. Padahal di mata Tuhan, pengenalan akan Allah jauh lebih penting daripada korban persembahan kita. Walaupun saya katakan, gereja memang perlu uang untuk operasional gereja. Tetapi jangan sampai kita tidak beribadah hanya karena tidak ada uang persembahan. Jadi saudara, di mata Tuhan, pengenalan akan Allah itu begitu penting. Tuhan memanggil saudara dan saya. Tuhan menyelamatkan kita semua supaya kita bisa mengenal Allah dan kita bisa bergaul karib dengan
Tuhan. Ayat yang keempat yang akan saya bacakan. Efesus pasal 1 ayat 16 dan 17. Efesus pasal 1 ayat 16 dan 17, demikian bunyi firman Tuhan. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu. Untuk apa? Untuk mengenal Dia dengan benar. Rasul Paulus berdoa untuk jemaat di Efesus, supaya jemaat di Efesus diberi roh hikmat dan wahyu, supaya mereka bisa mengenal Allah dengan benar. Doa yang sama dinaikkan oleh Tuhan, dinaikkan oleh Rasul Paulus untuk saudara dan saya. Dan sampai hari ini Tuhan, waktu Yesus naik ke surga, dia berdoa untuk murid-muridnya, dan dia katakan, aku berdoa buat kamu. Yesus berdoa, Rasul Paulus berdoa untuk jemaat di Efesus, dan doa yang sama, pesan yang sama ditujukan kepada kita. Supaya apa? Kita diberi roh hikmat dan wahyu, supaya kita bisa mengenal Allah kita dengan benar. Kami selalu berdoa supaya Tuhan memberi kami dan sidang jemaat untuk dapat mengenal Allah dengan benar. Karena kalau kita tidak mengenal Allah, itu karena ada yang membutakan pikiran kita. Oleh karena itu, mari kita berdoa, kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kita roh hikmat dan wahyu, supaya kita bisa mengenal Allah kita dengan benar. Nah, saudara, pertanyaannya, mengenal Allah tuh yang seperti apa sih? Tuhan mau kita mengenal Dia, tetapi pertanyaannya, mengenal Allah tuh seperti apa sih? Saya ingin bertanya, melemparkan satu pertanyaan kepada saudara, untuk saudara dan saya renungkan. Apa bedanya mengenal Allah dan mengetahui Allah? Apa bedanya mengenal Allah dan mengetahui Allah? Saya mau kasih contoh perumpamaan begini. Saya mengenal anak saya. Saya mengenal Iren. Saya mengenal Eca. Saya mengenal Timi. Mereka pun mengenal saya. Saya tahu Bapak Wempi. Saya mengetahui Bapak Wempi, tapi saya tidak mengenal Bapak Wempi, belum mengenal Bapak Wempi. Kenapa? Ada yang bisa tolong saya untuk melihat perbedaan saya mengenal Allah dan saya mengetahui Allah? Bedanya begini, saudara. Saya mengenal Allah, berarti saya tahu dengan baik, saya mengenal Dia sampai apa yang Dia suka, apa yang Dia tidak suka. Saya sering bergaul dengan Dia, makanya saya tahu, saya mengenal Dia. Tapi saya tahu, saya bisa belajar tentang Allah, tapi saya tidak punya hubungan pribadi dengan Dia. Saya bisa mengenal ketiga anak saya dengan sangat baik karena setiap hari saya berkomunikasi dengan mereka. Tapi saya belum mengenal Bapak Wempi dengan baik. Saya baru tahu Bapak Wempi tinggal di Ciampea, nama istrinya Ibu Lena. Tapi saya belum mengenal kebiasaannya, dan itu saya baru tahu. Nah, banyak orang Kristen tahu tentang Allah karena dia baca Alkitab.
tapi tidak mengenal Allah karena tidak bergaul karib dengan Allah. Oleh karena itu, waktu kita bertanya, apa sih mengenal Allah itu? Nah, saya mau mengajak kita untuk melihat di dalam Alkitab. Di dalam yang kita baca tadi di dalam kitab Hosea. Kata Ibrani yang dipakai di sana adalah yada. Kata yada itu mempunyai pengertian begini, mengenal dengan sangat baik. Mengenal kebiasaannya, mengenal kesukaannya, mengenal apa yang dia tidak suka. Memiliki perhatian yang khusus kepada pribadi itu. Memiliki dedikasi. Bahkan selalu memiliki belas kasihan kepada orang itu. Itu mengenal yang dipakai di dalam kata itu. Jadi kalau Hosea mengatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah, artinya orang-orang Israel itu tahu tentang Allah tetapi tidak mengenal Allah. Bagaimana dengan kita? Banyak orang berpikir bahwa mereka mengenal Allah, tetapi sesungguhnya tidak. Mengenal Tuhan berarti bukan ikut-ikutan, tetapi benar-benar memiliki hubungan intim dengan Tuhan dan bergaul karib dengan Tuhan. Banyak orang percaya salah mengenal Allah. Memiliki pemahaman yang salah tentang Allah. Dan akhirnya berpikir, orang yang salah mengenal Allah bisa berpikir seperti ini. Kalau ada orang yang berusaha, usahanya bangkrut. Orang yang tidak mengenal Allah dengan baik akan langsung mengatakan, oh dia itu karena ada dosa, makanya usahanya bangkrut. Saudara, belum tentu. Belum tentu orang yang mengalami masalah itu karena mereka berdosa kepada Tuhan. Orang yang tidak mengenal Allah dengan benar, ada orang ketimpa masalah, pasti akan langsung menghakimi, kamu bertobat, makanya kamu bertobat. Kamu tuh pasti berbuat dosa. Itu berarti orang itu belum mengenal Tuhan dengan benar, karena tidak semua orang yang mungkin usahanya bangkrut karena dosa. Tidak semua orang yang sakit karena dosa, walaupun memang ada. Tetapi orang yang mengenal Allah akan selalu berpikir, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi dia tidak akan terlalu cepat menghakimi orang lain. Kalau waktu saya mengalami suatu situasi, saya pasti akan bertanya dulu, Tuhan, apa maksud Tuhan mengizinkan semuanya ini terjadi? Saya mencoba untuk mengoreksi diri saya. Kalau seandainya, contohnya umpamanya saya sedang sakit, tiba-tiba saya sakit, saya akan bertanya, Tuhan, apa maksud Tuhan mengizinkan ini? Kemudian saya akan mencoba untuk mengintrospeksi diri saya. Oh, ternyata saya sakit karena saya salah makan. Oh, ternyata saya mengoreksi, saya makannya benar. Akhirnya saya akan mengatakan, apapun maksud Tuhan, ajar saya untuk mengerti apa maksud Tuhan mengizinkan ini semua terjadi. Supaya kita tidak salah mengerti. Ada orang sangat rajin ibadah, rajin baca firman Tuhan, tapi ternyata mereka tidak mengenal Allah dengan benar. Contohnya siapa? Dalam Alkitab diceritakan tentang ahli Taurat dan orang Farisi.
Mereka rajin sekali mempersembahkan korban, mereka rajin sekali beribadah, mereka rajin baca firman Tuhan, baca kitab Taurat, tetapi mereka tidak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Sehingga waktu Yesus hadir, Yesus yang adalah penggenapan firman Tuhan itu hadir di tengah-tengah mereka, mereka tidak mengenalnya. Bahkan mereka melihat Yesus itu sebagai saingan. Itu sebabnya mereka berusaha untuk membunuh Yesus, mereka berusaha untuk menangkap Yesus, dan akhirnya memang mereka berhasil menyalibkan Yesus karena mereka tidak tahu, tidak mengenal Allah. Jadi saya berdoa supaya kita yang ada di sini adalah orang-orang yang rajin beribadah, tetapi kita mengenal Allah kita. Amin. Salah satu contoh ujian di sini di dalam Hosea tadi dikatakan begini. Aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Rajin beribadah, badannya di gereja, tapi sebenarnya hatinya tidak di sana. Orang yang mengenal Allah adalah orang yang beribadah, betul-betul beribadah, menyadari bahwa Allah ada di tengah-tengahnya. Saya mau tanya begini, seandainya ada yang pernah ke istana presiden? Tidak ada ya? Ada yang pernah membayangkan, nah kalau belum pernah mari kita membayangkan ini. Seandainya suatu saat kita diundang untuk masuk ke dalam satu pertemuan di mana Bapak Presiden kita ada di sana, dan Bapak Presiden kita diberi kesempatan untuk berbicara, ngobrol dengan dia. Pertanyaan saya, apakah saudara akan bermain-main dalam situasi itu? Apakah saudara akan asik dengan HP saudara sendiri sementara Bapak Presiden ada di depan saudara dan sedang berbicara kepada saudara? Apa saudara akan buka HP-mu dan main WA? Buka Instagram? Ayo, jujur. Saya yakin tidak ada seorang pun akan membuka HP sementara Bapak Presiden kita ada duduk di depan kita. Saya merenungkan saudara, kenapa kalau di depan pejabat dunia kita bisa menaruh hormat begitu tinggi, sampai kalau dia ada kita nggak akan berani buka HP, apalagi ngobrol bisik-bisik. Kenapa kalau dalam ibadah kita percaya firman Tuhan berkata, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namanya, di situ dia ada. Orang yang mengenal Tuhan dengan benar akan menyadari bahwa di dalam tempat ibadah Allah hadir, walaupun kita tidak bisa melihat dengan mata jasmani kita. Tetapi kenapa kita menghadap dia dengan tidak terlalu serius? Orang yang mengenal Allah dengan benar pasti tidak akan menunjukkan sikap bermain-main, tidak akan menunjukkan sikap tidak serius sementara kita beribadah. Kenapa? Kita tahu Allah hadir di sana. Amin saudara. Pengenalan akan Allah akan nyata di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tetapi pengenalan yang tidak benar dengan Allah itu akan membuat kita hidup seenaknya. Allah ada di mana-mana. Kalau Allah ada di mana-mana, orang yang mengenal Allah dengan benar tidak akan berlaku seenaknya, sekalipun tidak ada orang yang melihatnya, karena Allah ada di sana. Amin. Apakah kita mengenal Allah kita dengan benar?
biarlah ibadah kita menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Orang Farisi dan orang-orang yang hidup pada zaman Yesus itu mereka beribadah kepada Tuhan, tetapi hati mereka jauh dari Tuhan. Itu sebabnya di dalam Injil Matius, Tuhan Yesus mengecam mereka dan mengatakan, Injil Matius pasal 15 ayat yang ke-7 sampai 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ayat ini berbicara tentang orang Farisi dan orang ahli-ahli Taurat yang tahu banyak firman Tuhan, tetapi tanpa pengenalan akan Allah yang benar. Di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 14 sampai 18. Tolong dibukakan 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 14 sampai 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta di sekeliling mereka, di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepada Elisa di situ, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jawab Elisa, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di sini kita melihat ada 2 tokoh. Tokoh yang pertama adalah Nabi Elisa yang mengenal Allah dengan benar, dan tokoh yang kedua adalah Gehasi, bujangnya Elisa. Dia melayani Tuhan dengan melayani Elisa. Tetapi ternyata Gehasi tidak mengenal Allah dengan benar, tetapi Elisa mengenal Allah dengan benar. Karena Gehasi tidak mengenal Allah dengan benar, maka waktu dia melihat musuh, dia melihat mereka sudah dikepung oleh tentara, dia menjadi takut dan dia mengatakan, celaka tuanku. Mereka ketakutan. Tetapi Elisa yang mengenal Allah dengan benar, tahu persis, karena dia tahu firman Tuhan yang mengatakan malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan, sehingga sekalipun ada musuh yang mengepung mereka, dia tidak takut. Karena apa? Dia mengenal Allah dengan baik. Orang yang mengenal Allah dengan baik tidak akan panik dalam segala situasi. Apapun yang terjadi, dia akan bersikap tenang karena dia mengenal Allah-Nya. Tetapi orang yang tidak mengenal Allah dengan baik, masalah sedikit saja sudah panik. Masalah sedikit saja sudah galau karena dia tidak mengenal Allah yang melindungi dia. Amin saudara, mari kita mencoba memeriksa diri kita. Saya sudah kenal Allah dengan baik belum ya? Salah satu ininya, kalau kita terlalu cepat panik, itu berarti kita belum mengenal Allah kita dengan benar. Tapi dalam situasi apapun kita bisa bersikap tenang, berarti kita sudah mengenal Allah. Mungkin belum sempurna, tapi untuk mengenal Allah itu proses.
Mari kita belajar mengenal Allah. Bagaimana caranya? Saya harap bahwa pengkhotbah-pengkhotbah berikutnya akan menjabarkan lebih lanjut, tetapi saya akan mengemukakan beberapa hal sebagai langkah untuk kita bisa mengenal Allah. Ada 3 hal. Yang pertama, kita membaca firman Tuhan. Tetapi hanya membaca firman Tuhan tanpa mempraktekannya, kita akan menjadi orang-orang Farisi. Akhirnya tidak heran banyak orang-orang yang tahu firman Tuhan, akhirnya kalau mereka saling menyerang dengan menggunakan firman Tuhan. Yang kedua, tahu firman Tuhan, praktekkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Waktu kita melakukan firman Tuhan, pengenalan kita akan Tuhan akan semakin bertambah. Dan akhirnya kita akan mengalami pertemuan pribadi bersama dengan Tuhan. Pertemuan pribadi dengan Tuhan, pengalaman bersama Allah, itu akan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Saya mau tanya, untuk menjadi proses akrab dengan seseorang, apakah ketemu langsung akrab? Apa yang harus dilakukan supaya bisa jadi akrab? Sering komunikasi. Sering komunikasi akan membuat kita akrab. Kalau tidak pernah komunikasi, hari ini ketemu, mustahil bisa langsung jadi akrab. Untuk menjadi dekat dengan Tuhan, untuk kita bisa percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, tidak ada cara lain, kita harus kenal Dia dulu. Saya mau tanya, ada enggak di antara saudara yang baru pertama kali ketemu nih, pertama kali ketemu langsung mengatakan I love you? Ada? Pertama kali ketemu? Gak ada itu. Yang ada, pertama kali ketemu ya kenal biasa dulu. Makin sering ketemu makin tahu siapa dia. Setelah tahu siapa dia, baru berani mengatakan I love you. Begitu juga dengan Tuhan. Tidak mungkin kita bisa bergaul karib, tidak mungkin kita bisa mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak mungkin kita bisa percaya Tuhan sungguh-sungguh kalau kita tidak mengenal Dia. Butuh proses. Seringlah berkomunikasi dengan Dia. Seringlah bicara dengan Dia. Supaya kita bisa sering bicara dengan Dia, selalu ingat, selalu sadari kehadirannya. Suatu kali saya dengan teman-teman, waktu itu saya masih kuliah, kami pergi rekreasi ke Gunung Bromo. Sementara kami dalam perjalanan, kami ngobrol-ngobrol aja dulu. Ngobrolnya gimana? Luar biasa ya, pemandangannya bagus sekali. Mulai dari perbicaraan seperti itu. Kemudian setelah mengagumi pemandangan, kami mulai merenungkan, kalau yang diciptakan saja begitu indah, apalagi yang menciptakannya. Dari pembicaraan itu akhirnya kami semua mulai mengatakan, Tuhan terima kasih Engkau sungguh baik. Tuhan terima kasih Engkau luar biasa. Dan karena dari awal seperti itulah akhirnya kami semua yang ada di mobil larut di dalam penyembahan. Sehingga satu-satunya orang yang masih membuka mata adalah sopir. Karena kalau dia tutup mata juga maka celakalah kami. Tetapi kami semua yang ada di mobil itu mulai menyembah Tuhan dan kami merasakan hadirat Tuhan. Dan tidak sadar kami sudah sampai di tujuan. Saudara, membangun hubungan dengan Tuhan itu tidak susah. Bangun pagi awali dengan mengatakan Tuhan terima kasih saya masih bisa bangun pagi. Waktu lihat suami ada di samping, katakan Tuhan terima kasih buat suami yang masih ada, yang Tuhan berikan buat saya. Sekalipun kadang-kadang menyebalkan. Betul? Ibu-ibu ada nggak suaminya menyebalkan?
tapi masih bersyukur masih ada. Suami-suami yang bangun pagi-pagi lihat istrinya ada di samping, atau mungkin istrinya sudah ada di dapur, katakan, Tuhan terima kasih buat istriku yang Tuhan masih berikan bagi saya, masih izinkan dia ada bersama dengan saya. Mengucap syukur untuk dia. Tuhan ajar saya untuk mengasihi dia lebih lagi, walaupun kadang-kadang banyak istri juga menyebalkan. Apalagi kalau sudah akhir bulan, kantongnya sudah mulai kering, sudah mulai muka manyun. Saudara, awali dengan ucapan syukur. Mulai renungkan kebaikan Tuhan. Kita berbicara kepada Tuhan karena Dia ada bersama-sama dengan kita. Dan tanpa kita sadari, kita akan menikmati hadirat Tuhan. Kita akan merasakan sukacita yang luar biasa. Yang bisa menyanyi, awali hari dengan mengucap syukur. Tuhan terima kasih. Mulai nyanyi-nyanyi. Yang bisa nyanyi, Tuhan tidak peduli betapa baik suaramu, tetapi yang Tuhan lihat adalah hatimu. Bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Bangun pagi-pagi lihat anak. Tuhan terima kasih anakku sudah besar. Tuhan terima kasih buat orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekeliling saya. Mensyukuri semua yang Tuhan berikan, dan itu akan merupakan awal dari hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Mari kita belajar untuk mengenal Tuhan. Langkah-langkahnya semakin, karena mulai hari ini kita membahas mengenai pengenalan akan Allah. Jadi khotbah-khotbah selanjutnya akan berbicara tentang ini. Jadi yang rindu untuk mengenal bagaimana cara mengenal Allah dengan baik, rajinlah beribadah. Amin saudara. Mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Mari petugas perjamuan, saya persilakan untuk mempersiapkan diri. Waktu saya mengikuti retreat kemarin, kami diperhadapkan dengan satu pertanyaan. Ada orang yang hanya mencari tangan Tuhan, tetapi ada orang yang mencari wajah Tuhan. Kami disuruh tanya, merenungkan, kalau kamu berdoa, hidupmu mencari tangan Tuhan atau mencari wajah Tuhan? Apa bedanya? Mencari tangan Tuhan berarti kita hanya mencari pertolongan Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Tapi mencari wajah Tuhan artinya kita mencari dan berusaha untuk mengenal pribadinya Tuhan. Dan orang yang mencari wajah Tuhan pasti akan menemukan tangan Tuhan. Mari kita memeriksa diri kita masing-masing. Kita akan menyanyikan pujian, Ku Cari Wajah-Mu, sambil kita mempersiapkan hati kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku.
Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami mau belajar untuk memanggil nama-Mu. Dan pada saat kami memanggil nama-Mu, kami akan menemukan jawaban-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, karena Engkau Allah yang selalu mendengarkan doa-doa kami. Seruan hatiku, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, berharap perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah sumber kekuatan bagi kami semua. Engkau adalah sumber penghiburan bagi setiap orang yang saat ini sedang berduka, yang sedang sedih. Engkau adalah sumber penghiburan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kami supaya kami memiliki hati yang selalu rasa haus dan lapar akan Engkau. Ajar kami, beri kami kepekaan untuk selalu rindu mendengar suara-Mu, dan kami menjadi orang-orang yang mengenal Engkau dengan benar. Hamba-Mu berhenti berbicara, biar Roh Kudus-Mu berbicara bagi kami semua, sehingga hari lepas hari kami terus belajar untuk mendengar suara-Mu, melakukan kehendak-Mu, dan pengenalan akan Allah akan bertambah, bertumbuh dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita akan siapkan hati kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Ku cari wajah-Mu, sambil menyanyikan pujian ini. Cari wajah, temukan kasih-Mu. Kau Tuhan, Tuhan yang jauh dariku.
dilayani? Ya, kalau semua sudah dilayani, mari saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk unsur-unsur perjamuan kudus. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu bersyukur untuk kasih setiamu, untuk pengorbananmu, untuk anugerahmu yang Tuhan nyatakan bagi kami, sehingga kami pada hari ini masih diberi kesempatan untuk merayakan dan memperingati hari di mana Engkau menyerahkan tubuhmu untuk keselamatan kami. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa untuk unsur-unsur perjamuan kudus ini. Sucikan dan kuduskan ya Tuhan, sehingga setiap kali kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, iman kami akan semakin diteguhkan, pengenalan kami akan Engkau akan semakin bertambah, dan kesetiaan kami akan terus bertambah dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan, kami mau mengambil bagian dalam perjamuan kudus dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Angkatlah roti di tangan kanan saudara. Lihatlah dengan iman bahwa roti ini adalah simbol dari tubuh Tuhan yang dipecahkan, yang dicabik-cabik untuk keampunan dosa saudara dan saya. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan pecahkan roti ini bersama-sama, dan kita akan makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roti sudah menyatu dengan tubuh kita. Mari kita akan mengangkat cawan di tangan kanan kita. Dan lihatlah cawan ini dengan iman. Dari setiap luka yang diakibatkan oleh pukulan, cambukan, mengalir darah suci. Darah Tuhan Yesus yang tidak berdosa. Mengalir darah yang tercurah. Semuanya untuk keampunan dosa saudara dan saya. Dan semuanya itu dia lakukan karena dia ingin memulihkan hubungan antara Allah dan manusia yang sudah rusak, supaya kita dapat membangun hubungan yang harmonis bersama dengan Tuhan. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ia akan datang kembali pada waktu yang kita tidak pernah tahu. Tapi dia pasti akan datang kembali untuk mencari orang-orang yang mengenal dia, orang-orang yang mengasihi dia, dan orang-orang yang percaya kepadanya. Mari kita akan mengambil waktu sejenak mengucap syukur kepadanya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Hamba sungguh bersyukur kepadamu karena kasih-Mu yang begitu besar. Hamba memuji Engkau. Hamba mengagungkan Engkau. Hamba meninggikan Engkau. Terima kasih Bapa buat kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa buat pemeliharaan. Terima kasih Tuhan buat orang-orang
yang Tuhan tempatkan di sekeliling hamba untuk menjadi rekan sekerja hamba dan sekaligus menjadi rekan sekerjamu. Hamba berdoa buat mereka semua. Hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat. Apapun situasi mereka, Engkau adalah jawaban. Terlebih Tuhan, kami rindu agar Engkau menjadikan kami anak-anak-Mu yang mengenal Engkau dengan benar, yang selalu rindu untuk berkomunikasi dengan Engkau, yang selalu rindu untuk mendengarkan suara-Mu, yang selalu peka mendengar suara-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba tidak tahu apa yang menjadi pergumulan sidang jemaat-Mu pada pagi hari ini, tetapi Engkau mengenal kami semua. Engkau akan menolong kami sesuai dengan kebutuhan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Bapa kami yang di sorga, pada saat ini Tuhan, kami berdoa menaikkan doa-doa syukur kami kepadamu. Kami berdoa untuk perayaan Paskah, di mana tanggal 7 dan 8 kami akan merayakan Paskah. Kami akan bersama-sama merayakan hari kasih-Mu. Kami berdoa buat setiap yang mengambil bagian di dalamnya. Tuhan urapi, Tuhan sucikan dan kuduskan tempat yang akan kami pakai. Dan Engkau akan melawat kami, menjawab kami sesuai dengan pergumulan kami. Terima kasih Tuhan. Kalau ada di antara sidang jemaat-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan. Kami berdoa secara khusus buat Ibu Evi Megasari yang baru kemarin menjalani operasi. Biarlah Tuhan akan memulihkan keadaannya sehingga dia akan segera pulih. Pasca operasi, bekas operasi akan dijamah oleh Tuhan sehingga dia akan kembali pulih dan beribadah bersama-sama dengan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tangan saudara di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah ke rumah tangga saudara masing-masing dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan di dalam Roh Kudus kiranya menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Silakan duduk.